masuk Islam tidak apa-apa. Maka dalam Al-Quran diterangkan al-haqqu mir rabbikum wa man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Al-Quran kebenaran itu dari Allah. Siapa mau beriman kepada Al-Quran silakan beriman, jadi orang Islam. Siapa mau kafir silakan kafir. Kalau dia memilih menjadi orang Islam, wajib dipaksa oleh Islam itu. Kalau kamu Islam ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kafah secara keseluruhan. Saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau zakatnya. Kalau sholat saya mau, haji mau, zakat tidak mau. Nah, nggak boleh itu. Maka harus kafah secara keseluruhan. Itu rojoannya kabeh itu loh. Kafai kabeh. Ya. Jadi kalau kamu masuk Islam dipaksa oleh Islam itu. Kamu mau jadi orang Islam, ya harus zakat. Saya Islam tapi tidak mau zakat, murtad kamu dari Islam. Kafir gitu loh. Ya. Zaman Abu Bakar tidak zakat saja dinyatakan murtad jadi kafir. Kalau di tempat kita kan tidak, walaupun tidak sholat masih Islam. Sosok rebutan mudine karo masyarakatnya. Nek wong mati ora tau sholat, oleh Pak Mudin disolatke. Masyarakatnya nggak nyala, ayo kita sholat. Enggak, itu orang nggak sholat. Ya, nggak sholat, tapi sudah syahadat. Iya syahadat, tapi nganti mati ora tahu sholat, itu kafir. Karena Nabi kita mengatakan yang membedakan antara Islam dan kafir adalah sholat. Kalau dia sholat, perkara sholat diterima oleh Allah atau tidak kita nggak tahu, tapi dia sholat berarti dia Islam. Ya, nah kalau tidak sholat nggak usah dilakukan, itu kafir. Nah tapi sudah haji orang sholat itu kafir. Nah itu kan nggak tahu. Jadi ayat itu menjelaskan orang masuk Islam itu tidak dipaksa. Boleh Islam, boleh kafir. Tetapi kalau sudah masuk Islam harus mentaati aturan Islam. Itu Nabi. Maka yang kamu tanyakan dengan hati tadi nggak ada hubungannya. Aku sholat, memang sholat. Ya wajib pembayaran. Jumlah sholat pun zakat itu wajib. Nah di NTN ya ada aturan. Ya ada aturan. Di NTN itu tidak boleh apa? Rokok. Kalau kamu masih suka ngerokok, belum bisa berhenti ngerokok, mandek kose ngaji. Tidak dikeluarkan, ngajinya berhenti dulu. Besok kalau sudah ngerokoknya bisa berhenti, baru boleh ngaji lagi. Ya? Moga aku tetap ngaji, walaupun ngerokok. Gak boleh. Itu menyebar penyakit kamu. Yang kena penyakit, kata ahli kesehatan, tidak yang ngerokok saja, yang pasif ini pun kena. Daripada kamu meracuni orang banyak, kusojo ngaji. Ngaji tempat lain yang ngerokok boleh, itu bebas silahkan. Ada enggak tempat pengajian yang boleh ngerokok? Banyak. Malah sakia ini barang. Kita tidak melarang mereka. Tapi kalau kamu ngerokok di sini nggak boleh. Lingkungan ini harus bersih dari rokok. Nanti wong ora gelem ngaji kabeh, ya ora apa-apa. Ora gelem ngaji nang kene, lah kowe rene sing ngakon ya sapa to? Ini dari rombongan-rombongan ini, ini coba pendengaran ya. Kabupaten Madiun 4 bis dan 7 mobil. Ini mesti semua nggak ngerokok ini. Kalau ngerokok tahu kok kono redo ora teko ya. Yang kedua dari Banyumas 4 mobil. Dari Kota Semarang 50 orang. Dari Sedayu Bantul 1 bis. Kedunggalar dan Widodaren Ngawi 1 bis dan 5 mobil. Dari Gerabak Magelang 10 orang. Dari Lorok Pacitan 30 orang. Wonosobo 32 orang. Kroya Cilacap 1 mobil. Ini jauh-jauh semua ini. Maka kalau tidak boleh ngerokok,
Nanti do keluar kabeh ngajinya malah ora tanggungan aku. Werene ya pene ya apa? Ya kan? Nah, coba kalau kamu ke sini tiap datang kamu memberi uang pada saya 1 miliar, orang teko telu berarti wis kehilangan 3 miliar. Ya, dakwah itu tidak ada kaitannya dengan keuangan. Allah memerintahkan kita kepada nabinya ya. Nabi kita diperintah, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Katakan Muhammad, saya tidak minta imbalan upah dari kamu yang saya dakwai apapun. Dakwah itu tidak minta upah. Nah, yang mau datang silakan, yang tidak datang silakan. Faman syafal yumin, faman syafal yakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh beriman, kamu boleh tidak beriman, tidak ada paksaan. Menjadi orang beriman itu tidak ada paksaan. Ya gitu kan? Dakwah di NTH juga begitu. Kita hanya menyebarkan Islam dengan teknologi modern, disebarkan lewat televisi, lewat radio, tersebar kemana-mana. Akhirnya hatinya yang tersentuh, fitrah hatinya yang bersih, tersentuh dengan suara Quran. Suara hadis diterangkan lewat radio atau TV, terpanggil walaupun jauh-jauh datang. Sudah datang tadi malam, sudah ada yang datang tadi malam, sudah tidur di sini. Nah, coba nanti apa yang digulai? Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang di sini itu berapa ribu datang. Neng ini dong apa coba? Mendengarkan orang ngomong, yang dibacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, itu yang daya tariknya. Nah, ingin tahu firman-firman Allah, untuk tahu hadis-hadis Rasulullah, untuk menata kehidupan kita masing-masing. Nah itu, maka ada aturannya. Kalau ada di Anda, ya apa ini, tidak boleh ngerokok. Bukan kita melarang rokok. Sebelum bisa berhenti ngerokok, berhenti ngaji dulu. Nanti kalau sudah direnung-renungkan, ya manfaat dan madorotnya rokok itu ya sudah, sekarang berhenti ngerokok, boleh ngaji lagi. Nah, silakan. Kalau tahu larangan-larangan itu dilanggar, walaupun ngaji tahu larangannya tidak diamalkan, buat apa kita ngaji? Nah dulu belum tahu, sekarang udah tahu. Nah kok podoy? Padahal Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Kalau dulu melanggar haram tidak mengerti, karena tidak ngerti lah. Setelah tidak ngerti, kok sama saja? Kalau orang mengerti dan tidak mengerti sama saja, tidak ada berubah. Itu salah satu di antara sifatnya orang apa? Kafir. Orang kafir itu sawa'un alaihim andar tahu alam tundiru layu minun. Orang kafir itu diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Sama saja bagaimana? Layu minun. Walaupun tahu tapi tidak beriman, maka tahu dan tidak sama saja, wong tidak mengimani apa yang ditahui itu. Nah, maka ngaji DNK itu harus mengamalkan hasil kajinya. Kalau mengamalkan harus yakin apa yang dikaji itu. Kalau tidak yakin bagaimana mau mengamalkannya? Maka pertanyaanmu itu tidak ada hubungannya. Tidak, larangan itu kalau sholat itu perintah Nabi untuk mendapatkan kebaikan ya. Tapi kalau Islam tadi itu pun juga tidak bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Ya, yang dilarang memaksa itu orang masuk Islam atau menjadi orang yang beriman. Harus menjadi orang yang beriman. Kalau tidak menjadi iman disembelih atau enggak, dipaksa, enggak boleh. Ya. Wong Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya negerinya dijadikan negeri yang aman, dan supaya yang diberi rezeki orang-orang yang beriman saja. Maksudnya orang kafir jangan diberi rezeki. Tolak oleh Allah. Orang kafir pun saya beri biar dia senang-senang di dunia ini sebentar. Setelah itu nanti dipaksa masuk neraka. Karena kalau semua orang yang tidak beriman tidak diberi rezeki, sama dengan kan dipaksa untuk mendapat rezeki, dipaksa harus beriman. Enggak. Coba dibaca itu.
Al-Baqarah 126 atau berapa itu? Doa Nabi Ibrahim itu loh. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ini perhatikan, ini doa Nabi Ibrahim, ya, supaya yang diberi rezeki oleh Allah itu orang beriman saja, yang tidak beriman jangan diberi. Langsung dijawab oleh Allah, orang kafir pun saya beri Ibrahim, gitu. Ya, dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Berikan rezeki pada penduduk negeri ini yang beriman. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang tidak beriman jangan diberi rezeki, itu dah. Terus apa jawab Allah? Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, maunya Ibrahim itu ya Pak diberi mantu orang yang beriman saja lah yang diberi rezeki. Beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Tapi Allah mengatakan, orang kafir pun saya beri. Ya biar bisa senang-senang sementara. Ya, biar sementara selama di dunia ini. Dia kan cuma sementara hidup di dunia itu. Biar senang-senang. Setelah selesai hidup di dunia, ya mati dalam keadaan kafir, nanti masukkan dalam neraka. Kalau masuk neraka memang dipaksa. Maunya tidak mau masuk neraka, tahu gambar lihat neraka betul, mau nggak mau, udah dipaksa, panggil, seret orang ini masuk neraka. Kalau tidak mau masuk neraka, jangan tidak maunya di sana. Kalau tidak mau masuk neraka sejak di dunia ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Kalau memang tidak mau masuk neraka sekarang ini, amalkan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dari neraka. Nah sekarang ini ikutin neraka malah, neraka malah beneran, amarnya pakai bintang film yang ayu-ayu. Nah, berarti kan siap dia masuk neraka. Nah setelah di sana ngerti betul maunya nggak mau, maka istilahnya dipaksa masuk neraka. Dunia tadi diberi kesenangan biar sedikit biar senang-senang dia. Nah kenyataannya kan banyak orang kafir rezekinya lebih banyak daripada orang yang beriman ya. Memang biar senang-senang dia. Ya, apalagi Berkaitan